Kembali di Sampai Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Orang tua Fandi Ramadan, ABK yang divonis bersalah dalam kasus penyelundupan 2 ton sabu kecewa dengan vonis penjara 5 tahun yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Batam kepada Fandi. Mereka menilai Fandi sama sekali tidak terlibat dan seharusnya diputus bebas. Saya berharap Fandi bebas. Tangis ibunda Fandi Ramadan pecah di luar Pengadilan Negeri Batam usai mendengar vonis hakim kepada anaknya. Nirwana kecewa atas vonis 5 tahun penjara kepada Fandi. Menurutnya Fandi seharusnya divonis bebas karena sama sekali tidak mengetahui bahwa kapal tempatnya bekerja membawa 2 ton sabu karena Fandi hanyalah ABK yang baru bekerja 3 hari. Namun orang tua belum memutuskan langkah hukum selanjutnya pasca vonis tersebut. Kalau hanya pokok-pokoknya saja yang dibacakan. Menanggapinya berarti anak saya belum dapat keadilan. Anak saya belum dapat keadilan. Di mana keadilan untuk anak saya yang tidak pernah dibuatnya, yang tidak pernah diperbuatinya, pekerjaan yang tidak pernah diperbuatinya. Di mana keadilan untuk anak saya? Saya hanya bermohon untuk keadilan anak saya. Saya datang kemari jauh-jauh dari Belawan, dari Medan, bukan untuk apa-apa, untuk menuntut keadilan anak saya. Anak saya hanya bekerja, bukan anak saya terlibat dengan jaringan narkoba. Enggak, anak saya hanya bekerja sebagai mesin ABK. Sebelumnya tuntutan mati terhadap Fandi Ramadan, ABK yang didakwa terlibat penyelundupan 2 ton sabu, sempat menuai sorotan. Komisi 3 DPR RI pun berencana memanggil Kajari Batam untuk meminta kejelasan terkait tuntutan mati. Rencana pemanggilan ini bukan untuk mengintervensi kejaksaan, tapi menjalankan tugas pengawasan. Kalau kasus yang yang dari Batam, Fandi, secara khusus kami akan juga memanggil sisi jaksa penuntut umumnya yang menyampaikan secara tersirat tapi lugas seolah-olah DPR adalah mengintervensi. Ya, nggak ada ceritanya kita mengintervensi karena kan kita ingin melaksanakan tugas kita ya dalam pengawasan supaya tugas mereka bekerja dengan benar. Itu aja kan jelas-jelas nggak benarnya tadi dari fakta-fakta yang disampaikan. Orang perannya bukan peran dominan kok dituntut hukuman yang maksimal. DPR sempat menyoroti kasus ABK yang didakwa menyelundupkan sabu 2 ton. Apa respons DPR soal vonis hakim dan apakah akan tetap memanggil jaksa yang menangani perkara? Kita langsung saja bahas bersama dengan Ketua Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Habibur Rahman. Selamat malam, Bang Habib. Ya, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari Komisi 3 DPR melihat vonis terhadap Fandi, apakah sudah mencerminkan rasa keadilan, Bang? Ya, soal adil nggak adil, masing-masing pihak mempunyai sudut pandang ya. Tapi setidaknya dalam kasus ini majelis hakim tidak mengkonfirmasi, tidak mengabulkan tuntutan jaksa untuk menjatuhkan hukuman mati kepada saudara Fandi. Saya pikir ini salah satu sisi yang positifnya dalam konteks paradigma kita berhukum ya. Nah, persoalan apakah Fandi terlibat atau tidak dan lain sebagainya ini kan baru tingkat pertama. Jadi kuasa hukum saudara Fandi masih bisa mengajukan banding atau bahkan kasasi bahkan sampai ke peninjauan kembali. Nah, itu nanti adalah bagian dari kemerdekaan peradilan yang kita nggak bisa intervensi. Tapi apakah DPR akan, jikalau itu banding, karena kan kita masih nunggu di periode pikir-pikir ini, apakah Komisi 3 DPR juga tetap akan memantau jikalau ada upaya hukum lanjutan yang diambil oleh Fandi? Ya tentu, ya kita tetap akan memantau bagaimana hukum kita, terutama dalam hal ini adalah KUHP dan KUHAP baru menjadi panduan bagi para penegak hukum, ya. Kita dalam vonis tadi kan kita melihat bagaimana diterapkan pasal 54 KUHP soal pedoman pemidanaan ya. Nah, nanti berikutnya kita mau lihat bagaimana proses selanjutnya. Dan agenda pemanggilan Pak Kajari, kemudian penyidiknya juga ya.
dalam perkara ini kami agendakan di hari Rabu yang akan datang. Oh, oke. Jadi meskipun sudah ada vonis, tapi rekomendasi dari RDP terakhir itu untuk memanggil Kepala Kejaksaan Negeri, juga penyidik dari BNN tetap Ya, akan dilakukan ya, Bang Habib? tetap akan kita lakukan karena kan kita pengen sebetulnya ini kan mendorong penegak hukum menjalankan tugasnya secara maksimal, mengungkap kasus ini dengan benar ya, dengan maksimal. Pelaku utama siapa, apa perannya ya. Dalam kasus ini kan yang diinformasikan kami masih ada pihak-pihak yang belum ditangkap ya. Ah. Nah, seperti apa gitu loh. Jadi pembagian peran dalam perkara ini seperti apa? Apakah Pandi benar tahu atau tidak tahu, kan kita juga pengen cek lagi ya. Ya. Keterangan dari dua pihak tersebut. Kalau Bang Habib melihat, ya kalau vonis kan sudah pasti itu keputusan mutlak dari majelis hakim. Tapi yang dilakukan oleh Komisi 3 dengan bertemu Fandi, apakah ini juga jadi jalan salah satunya menuju ke vonis 5 tahun yang ditetapkan hari ini? Ya, kita bersyukur ya aparat penegak hukum secara keseluruhan bisa memahami kerja DPR. Saya tadi berkomunikasi juga dengan petinggi Kejaksaan Agung bahwa jaksa tersebut sudah dikenakan teguran ya, dalam perkara ini ya. Dan ini kan akan menjadi bekal juga bagi kami untuk mendalami pada pertemuan berikutnya. Dan bagaimana juga DPR menjelaskan, tentu kabar baik karena di satu sisi kan Fandi ataupun masyarakat yang tidak paham hukum atau yang kesulitan ini bisa dibantu. Tapi bagaimana DPR menjelaskan bahwa ini bukan bentuk intervensi? Ya, ada dua dimensi yang berbeda, tapi mungkin tujuannya sama ya. Ingin sama-sama menjadikan hukum sebagai alat pemberi keadilan kepada masyarakat. Kalau kami kan dalam konteks pengawasan konstitusi dan dalam konteks legislatif kami sebagai pembuat undang-undang, pembentuk undang-undang. Apalagi ini undang-undang baru, kami terus mensosialisasikan. Kemudian terkait pengawas ya, kami juga memiliki kewenangan ya, mengingatkan para penegak hukum, walaupun nggak bisa mengintervensi, tapi kami bisa mengingatkan. Dan apabila ya kan ya poin-poin yang kami sampaikan tidak dijalankan, maka hal tersebut akan menjadi bahan evaluasi kami ya kepada kementerian atau lembaga yang menjadi mitra kami tersebut. Jadi ini dimensi yang berbeda. Kalau kami kan di dimensi konstitusional. Kalau para pihak, jaksa, terpidana, kuasa hukum itu dimensi hukum praktek hukum acara pidana. Dan bicara soal kasus Fandi ini, saya yakin yang meminta bertemu dengan Komisi 3 DPR itu banyak sekali, jumlahnya bisa ratusan, ribuan bahkan. Tapi kenapa atensi diberikan untuk kasusnya Fandi, Bang Habib? Enggak juga ya, jadi kita lihat prioritas ya. Soal hukuman mati ini kan setahu saya cuma satu kasus ini yang betul-betul mengemuka di publik, makanya kita jadikan prioritas. Jadi kita ini kan memang melakukan pengawasan secara umum, memang melakukan penganggaran, kebijakan anggaran secara umum, memang melakukan perumusan undang-undang legislasi secara umum, tetapi kita juga ya wajib merespon gejala-gejala yang ada di masyarakat secara kasuistik. Kenapa? Karena itulah cara kita menyambungkan ya antara hal-hal umum tadi dengan hal-hal teknis yang sifatnya praktek di lapangan, biar nyambung gitu loh. Yang juga tentu ini jadi atensi dan kabar baik, artinya siapa yang punya masalah terkait hukum bisa menghubungi DPR seperti Fandi misalnya jika ada kesulitan dalam kasus yang dihadapi. Nah, sebenarnya terlepas dari memang Bang Hotman yang waktu itu menghubungkan ke DPR RI, tapi jikalau rakyat kecil, siapa saja masyarakat membutuhkan bantuan, bagaimana jalurnya, Bang Habib? Ya, enggak. Kita nggak dihubungi siapapun dalam kasus ini. Kita yang mencari informasi, kita menghubungi pihak terkait. Kebetulan pengacaranya adalah Pak Hotman Paris ya. Di perkara-perkara yang lain kita juga tidak dihubungi lebih dahulu, justru kita yang proaktif ya, menghubungi pihak-pihak yang terkait. Jadi namanya DPR kan terbuka ya. Siapapun yang mengadukan permasalahannya silakan datang ke DPR, walaupun ya DPR ini bukan lembaga peradilan. Kami perlu ingatkan ke teman-teman ya. Jadi jangan jadi alat untuk seolah-olah
memposisikan DPR sebagai Shortcut lembaga gitu ya Bang ya, peradilan. bukan ya? Bukan seperti itu, ya. Bukan begitu. Ya. Karena tadi disebutkan ini bukan shortcut, tapi setidaknya Iya. penghubung sebagai alat pengawasan. Iya. Nah kalau Iya, betul. Bang Habib melihatnya dari belajar dari kasus Fandi, sebenarnya apa saja sih yang masih harus dievaluasi dari sistem hukum kita? Dari yang Bang Habib awasi dari beberapa kasus pada saat Fandi, juga kan ada kasus lain juga yang dilaporkan. Nah sebenarnya apa sih yang masih harus diperbaiki dalam waktu dekat, apalagi dengan berlakunya KUHP dan Ya, KUHP yang baru? sebenarnya PR kita ini selama 30 tahun, hampir 30 tahun reformasi adalah kita lalai bersama-sama tidak memperbaharui KUHP dan KUHP baru kita. KUHP kita ya. KUHP kita Anda tahu sendiri kan yang kemarin itu dari produk Belanda. KUHP kita itu produk Orde Baru. Nggak mungkin bisa menghasilkan keadilan. Apalagi yang bermasalah dengan hukum, misalnya orang-orang yang kecil, orang-orang yang secara struktural tidak berdaya. Nggak akan mungkin. Nah, kita sudah selesaikan sebetulnya masalah-masalah besarnya di situ semua, mulai dari bagaimana memperkuat posisi warga negara terhadap negara ya, dengan peningkatan peran advokat ya, kemudian institusi penahanan, institusi pra peradilan, itu semua sudah kita rombak habis di KUHP yang baru. KUHP yang baru juga paradigmanya sudah bergeser secara ekstrem dari retributif menjadi rehabilitatif, ya, dari keadilan formil menjadi keadilan substantif. Itu sudah kita lakukan mungkin di 80%-nya, ya, tinggal yang memang prakteknya. Prakteknya saya monitor ya, sudah banyak teman-teman aparat penegak hukum yang memaksimalkan ya aturan-aturan baru dalam KUHP dan KUHP baru. Kita contoh misalnya di Aceh, di Sumatera Selatan sudah banyak pengadilan yang memberikan putusan permaafan. Ya, kalau Anda kemarin ada putusan misalnya pidana pengawasan yang di aktivis itu ya, influencer itu yang perempuan itu juga produk di KUHP dan KUHP yang baru. Jadi sudah banyak, tetapi memang masih ada yang belum memahami dan belum mempedomani secara maksimal KUHP dan KUHP baru ya. Nah, ini yang terus akan kita ingatkan. Ya. Kembali lagi terakhir untuk kasus Fandi, apa yang ingin ditegaskan DPR dari nanti saat memanggil jaksa pada Rabu, dan juga bagaimana DPR untuk memantau perjalanan kasus Fandi ke depannya jika ada upaya hukum lanjutan? Silakan Bang. Ya, kita ingin ya mengkonfirmasi hal yang disampaikan para pihak kemarin hadir. Misalnya penyediaan advokat bagi Fandi itu bukan atas kemerdekaan beliau memilih, tapi advokat yang disediakan oleh penyidik. Ini kan kontradiktif ya, ada kepentingan yang berbeda antara penyidik dengan tersangka. Kok advokatnya disediakan oleh penyidik? Ini advokatnya nanti loyalnya ke siapa? Ke penyidik apa ke si tersangka? Ini kan pertanyaan. Nah, praktek-praktek itu lazim dilakukan ketika KUHP dan KUHP yang lama. Tapi di KUHP dan KUHP baru praktek tersebut sudah terlarang, sudah dilarang. Nah, kita pengen tahu ya, sejauh mana gitu. Lalu apakah hak-haknya sebagai tersangka selama pemeriksaan dipenuhi, sehingga dia bisa maksimal melakukan pembelaan diri. Nah, ini kita akan kejar ya. Jadi dari kasus ini akan menjadi pembelajaran bagi seluruh kasus-kasus yang ada. Ya. Dari mulai hukum acaranya ini akan digali oleh DPR, apa-apa saja yang perlu diperbaiki. Terima kasih Bung Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 DPR fraksi Gerindra, sudah hadir di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.